Sahabat kita bisa, ada seorang teman yang bertanya pada saya, sekiranya misalnya kita sudah punya satu modul atau bahkan misalnya satu buku gitu ya, dan ingin eh, modul atau buku itu dijadikan sebagai PowerPoint atau PowerPoint itu kira-kira bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Tapi kalau buku dengan jumlah halaman yang sangat banyak, dengan isi yang sangat complicated, tentunya itu juga nanti akan menyebabkan mungkin juga permasalahan juga, karena kemudian ya membutuhkan waktu lama dan juga mungkin juga membutuhkan perlu penyesuaian-penyesuaian juga, dan sangat mungkin juga nanti ketika di menggunakan VBA itu juga nanti mungkin akan ada sedikit masalah. Nah, karena itu kalau sifatnya mungkin buku, mungkin perlu kita ringkas dulu gitu ya. Dan meringkasnya juga sebenarnya bisa menggunakan eh, PowerPoint tuh ya, bukan menggunakan ChatGPT untuk meringkasnya, baru kemudian dari hasil ringkasan itu kemudian dijadikan sebagai eh, PowerPoint. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan untuk membuat PowerPoint dari sebuah makalah atau modul, tapi yang tidak begitu banyak, dia hanya sekitar mungkin 5 atau 10 halaman, itu kemudian akan saya jadikan sebagai PowerPoint. Jadi seperti biasa kita harus membuka ChatGPT kita dia. Ini ChatGPT, dia kita buka dia. Nah, di sini ada tanda attach a file. Inilah yang kita pakai untuk memasukkan modul atau makalah yang ingin kita jadikan sebagai PowerPoint. Jadi kita klik, kemudian ini kita upload dari komputer, atau sebenarnya ini bahkan sebetulnya tidak hanya dari komputer, kita juga bisa menggunakannya di OneDrive atau juga di Google Drive ya. Yang ini sekarang kita dari komputer ambil, kemudian saya coba mencari satu modul yang saya punya. Oke, sebenarnya di sini. Oke, sebentar. Saya punya sebentar. Oke, bukan yang ini. Saya ada nah yang ini. Ini misalnya saya ambil satu dia tentang menganalisis modul tentang menganalisis kondisi sekolah. Ya, kita tunggu. Nah, ini bisa kita buatkan, kita meminta ChatGPT misalnya, tolong buatkan materi dalam bentuk PowerPoint terkait dengan bahan bacaan yang saya upload tadi. Nah, ternyata hanya sekitar 5, karena ini memang kebetulan memang modulnya tidak begitu tebal, hanya sekitar berapa halaman, sehingga memang hanya menjadi sekitar 5 slide. Tidak apa-apa. Dari sini baru kemudian kita meminta buatkan VBA PowerPoint-nya.
tinggal kita copy ya, kita copy terus kita masuk ke PowerPoint. Sahabat kita bisa, kalau kita lihat tampilan PowerPoint saya ini beda karena saya menggunakan Office 365 yang Pro, yang berbayar. Nah, kalau Office 365 yang berbayar itu nanti secara otomatis juga PowerPoint itu adalah yang PowerPoint yang offline itu juga sudah menggunakan versinya 365. Ini yang kalau kita keuntungan kita menggunakan 365 yang Pro ya. Nah, seperti kemarin ya, untuk membuat PowerPoint-nya ini kita ke developer, kemudian ke Visual Basic ya, kemudian ini ke insert, ke modul ya, kemudian kita paste tadi ya, kemudian kita run. Nah, kemudian kita buka tuh ya, ini sudah berhasil kita buka. Nah, ini adalah hasil dari tadi dari kita membuat PowerPoint dari modul yang sudah kita buat. Nah, sebetulnya sahabat kita juga bisa membuat misalnya meminta rekomendasi kira-kira setiap slide itu propertinya apa atau desainnya seperti apa, gambarnya seperti apa untuk memberikan ide pada kita. Misalnya Janti berikan ide dong ya. Setiap slide itu kalau diberi gambar tentang apa, yang relevan dengan isi. Ya, misalnya. Nah, ini misalnya slide 1 itu adalah direkomendasikan gambarnya seperti seorang anak yang sedang belajar. Nah, sehingga misalnya kita masuk ke sini itu ya. Nah, kemudian kita insert online anak yang sedang belajar misalnya. Misalnya ini anak yang sedang belajar ya, ini kita insertkan. Nah, kemudian ini, kemudian yang kedua kita lihat gambar menunjukkan berbagai sekolah dengan kondisi berbeda atau ilustrasi menggambarkan tantangan dalam pendidikan seperti sekolah dengan fasilitas yang beragam ya. Misalnya ini berarti kondisi sekolah di pedalaman misalnya seperti itu ya. Kondisi sekolah yang beragam atau gitu, muncul atau enggak ya. Nah, ternyata gambar seperti ini kemudian kita insertkan misalnya, atau mungkin ini ya. Nah, ini aja kita insertkan. Nah, ini misalnya dia yang ini kita lihat apa rekomendasinya. Gambar sekolah kecil dengan fasilitas yang terbatas. Misalnya ini sekolah di pedalaman ya. Ini insert, kemudian gambar online picture ya. Kemudian sekolah di pedalaman. Oke, kita
ternyata kurang pas ini gambarnya, karena ini di pedalaman hutan misalnya ya, sekolah sederhana misalnya ya. Nah misalnya ini ya, atau ini. Kita tunggu. Nah ini misalnya ya. Nah, sahabat kita bisa kita lihat bahwa ketika kita menggunakan Office 365 yang berbayar juga rekomendasi desain itu menjadi lebih variasi, menjadi lebih kaya itu ya. Ini yang menyebabkan saya suka dia menggunakan Office 365 ini itu ya. Sehingga ini tidak perlu saya periksa gambar misalnya dia. Ini saya juga tidak perlu ngasih gambar ya. Baru yang di sini terima kasih, penutup kita lihat rekomendasinya apa. Gambar melambangkan harapan dan masa depan yang lebih baik tuh ya, seperti misalnya mimpi itu ya. Nah, isinya ini tentang mimpi. Bisa nggak mimpi itu. Nah ini aja misalnya ini ya, nggak apa-apa. Nah, dan kita klik tuh ya, misalnya ini tuh ya, atau ini saya lebih suka yang ini. Nah sahabat kita bisa, kelebihannya tuh ya, dengan PowerPoint dengan Office 365 atau PowerPoint 365 yang berbayar ini, kita tidak perlu ngunduh karena ini sudah otomatis tersimpan di yang secara offline. PowerPoint yang offline itu otomatis sudah Office 365 sehingga kita tidak perlu mengunduh, tinggal kemudian itu kita simpan di tempat yang memang itu kita inginkan ya. Nah, oke, jadi itu saya pikir kalau sahabat kita bisa mau berlangganan Office 365 yang berbayar, saya pikir itu baik. Sahabat kita bisa mencari searching di internet, misalnya mencari berapa sih harga Office 365 ya, dan saya pikir di Shopee itu ya, itu juga banyak tawaran untuk pembelian Office 365 dengan harga yang mungkin cukup terjangkau. Terima kasih.